Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan masuk perkuliahan ya, dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya sudah saya upload, bahan materinya ada di e-learning. Nanti kalau memang sudah dibaca, nanti kita tinggal review saja. Hari ini kita belajar tentang apa. Itu. Hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar algoritma. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati ya. Jadi, untuk perkuliahan ini, toleransi keterlambatan maksimal 20 menit. Ini adalah kalau misalnya kita tatap muka ya, jadi ada keterlambatan maksimal 20 menit. Kalau misalnya versi daring ini keterlambatan itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Jadi karena ada sinyal dan keperluan yang lain, nah itu bisa ditoleransi. Kemudian ketika saat tatap muka harus menggunakan baju rapi, tidak memakai sandal atau sepatu sandal. Yang ketiga ada tugas. Kalau ada tugas itu hasilnya tidak boleh ada plagiarisme. Jika ada maka akan dinilai 0. Kemudian selanjutnya, mahasiswa diharapkan aktif dalam berdiskusi. Nah, aktif dalam berdiskusi ini ada proporsional nilainya. Jadi, untuk selain mata kuliah ini, mata kuliah yang lainnya juga akan saya buat seperti ini proporsinya. Jadi, nantinya saya akan lebih menonjolkan nilai partisipasi, kemudian nilai tugas-tugas kecil pada saat materi. Nah, itu akan saya tonjolkan di situ. Jadi, agar kelihatan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi. Jadi, nilai UAS ada 30%, kemudian nilai UTS 20%, absen 10%, ada tugas besar, karena ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman, jadi nantinya final project-nya yaitu membuat suatu project-nya atau tugas besar, itu di mana di tugas besar tersebut mengandung banyak atau mengandung kumpulan dari materi-materi yang sudah dikerjakan. Jadi nanti disatukan menjadi sebuah aplikasi atau suatu project. Kemudian ada kuis dan tugas mandiri. Dan yang terakhir partisipasi 15%. Nah, partisipasi di sini adalah bagaimana keaktifan dalam bertanya, kemudian bagaimana mahasiswa aktif dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga menjawab pertanyaan. Gitu. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah algoritma pemrograman ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, pembangunan, dan perancangan program. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah secara logis, baik ditulis secara sistematis dari sebuah bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya untuk memahami dan mengkombinasikan serta menerapkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Nah, gunakan sehari-hari, kemudian kita konversi menjadi suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian capaian mata kuliah, ya, capaian mata kuliah yang ingin dicapai itu adalah mampu mengidentifikasi konsep dasar algoritma dan mampu membuat notasi algoritma untuk pemecahan masalah. Jadi jadi materi hari ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar algoritma dan membuat notasi algoritma. Nah, biasanya yang dilupakan itu adalah cara pembuatan notasi algoritma. Nah, sebenarnya notasi algoritma itu harusnya itu dibuat dulu. Sebelumnya, latar belakangnya adalah bahwa sebagai manusia ya kita itu pasti banyak masalah gitu. Setiap manusia punya masalah. Setiap suatu produk, suatu pekerjaan itu pasti ada masalah atau persoalan. Jadi masalah atau persoalan adalah menurut KBBI itu merupakan sesuatu yang harus
diselesaikan atau dipecahkan. Kemudian ada juga masalah itu artinya adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Jadi selama ini kalau ada masalah kita pasti butuh suatu apa namanya? Kalau kita punya masalah kita butuh suatu apa, Feb? Solusi, Bu. Nah, masalah ya. Kenapa disebut masalah? Karena butuh solusi. Bagaimana caranya memasak telur gitu. Ya, bagaimana cara memasak telur, Ismail? Caranya gimana? Saya lebih suka bikin kopi, Bu. Oh ya, kopi boleh. Selain telur, kopi juga boleh. Bikin kopi ya, Bu ya. Pertama, sediakan cangkir. Ya. Oh, masak air dulu, Bu. Masak air berarti. Air. Sediakan ketel kecil. Ya. Ambil air, masukkan ke dalam ketel. Atau persiapan dulu, siapin kompor, udah ada gasnya. Siapin ketel. Nah, setelah itu bahan-bahannya harus ada air, ada kopi, gula, dan jangan lupa gelas kecil. Berarti harus nyalain kompor, cetek, udah nyala, kemudian taruh ketel, isi air 1 gelas, tunggu sampai mendidih. Ya. Sambil menunggu cangkir itu saya kasih kopi 2 sendok, kasih gula 1 sendok. Begitu mulak tuangkan. Jangan lupa dikuder pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu. Bagus. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, betul. Jadi itu dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh algoritma pengurutan kartu. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Contoh lagi. Ini yang paling sering dihadapi, yaitu algoritma pertukaran isi gelas. Misalnya ada 2 buah ember antara A dan B. Kemudian ember A airnya berwarna kuning dan ember B airnya berwarna biru. Bagaimana caranya agar ember A menjadi biru warnanya dan ember B menjadi kuning warnanya? Menurut Feby bagaimana, Feb? Caranya gimana? Nggak tahu, Bu, bingung. Nggak tahu, bingung ya? Oke, ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana caranya memindahkan isi air A ke B, tapi tanpa tumpah, tanpa tercampur airnya. Kan kalau misalnya langsung disiram nih, dari A kuning ya, ke B langsung disiram, nanti kecampur warnanya ya, jadi hijau. Jadi bagaimana caranya? Mungkin Dandi bisa menjawab? Ditambah wadah 1 lagi, Bu. Oke, ya betul. Jawabannya itu ditambah wadah 1 lagi, memang betul. Nah, ini solusinya itu harus menambah. Pokoknya ditampung di mulut dulu, Mas Dandi. Itu kan ember. Kalau ember jadinya kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya 1 tempat lagi, tempat kosong, sehingga tempat kosong tersebut tidak boleh ambigu kata-katanya, itu dimengerti. Oke, yang selanjutnya adalah, nah, untuk melatih pemahaman teman-teman, coba kalian masuk ke ini ya, ke bagian buka link kuisis. Bentar, saya kopikan di sini. Saya kopikan di buka link kuisis. Itu ada linknya. Yang itu ya, tahu. Ya, linknya joinmyquiz.com. Saya joinnya ini, Bu, yang Sudah gabung? Oke. Apakah kalian sudah gabung semuanya? Yang ini? Masuknya yang mana? Sudah, Bu. Yang 983156. Oke. Sekarang nah, ini udah ada soalnya. Ya. Feby menjawab
Feby 5730, Dandi 54730. 5470. Oke. Nah, first-nya itu adalah Feby. Gitu ya. Jadi di situ buat memahami agar lebih paham atas apa yang tadi kita pelajari gitu. Oh, mana kita lihat yang salah. Oh, ternyata pertanyaan nomor 6 yang semuanya salah. Kita lihat pertanyaan nomor 6 itu apa? 56. Oh, syarat algoritma yang baik. Nah, ini di sini tadi Feby jawab apa? Semua benar, Bu. Oh, semua benar. Pemrograman. Orang yang menulis program disebut sebagai notasi algoritma. Ada beberapa cara penulisan ya. Ada cara penulisan notasi algoritma. Yang pertama ada langkah-langkah menggunakan kalimat deskriptif, kemudian menggunakan flowchart, dan yang terakhir adalah pseudocode. Ada yang sudah pernah mencoba? Yang nomor 1? Lutfia sudah pernah mencoba algoritma menggunakan nomor 1? Pernah nggak, Lutfia? Pernah dengar nggak? Membuat algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah, oke. Kemudian kalau flowchart pasti sudah ya. Kalau pseudocode sudah pernah? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nah kita akan belajar di sini menggunakan pseudocode. Oke, nah ini notasi yang pertama. Ada B, ada C. Boleh di sini itu bahasa Inggris ya, read atau baca. Sebenarnya baca lah. Read itu tadi apa ya? Dandi, tadi read atau baca itu maksudnya apa? Baca itu maksudnya apa tadi? Apa namanya itu? Mendeskripsikan, Bu. Kayak misalnya gimana? apa sih? Kemudian apa? Oke, kemudian selanjutnya, nah itu tadi kesimpulan, dan ini untuk lebih mengeksplor lagi kemampuan kalian, maka nanti silahkan nanti ada tugas mandiri, yaitu meringkas materi dari video tentang algoritma untuk lebih memperdalam materi yang telah dipelajarin hari ini. Begitu ya. Semoga hari ini lebih bermanfaat ya, bermanfaat materinya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sebelumnya jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ada yang mau tanya? Iya, Bu. Oh iya, gimana ada tanya? Ya. Apakah algoritma itu hanya diterapkan maksudnya hanya diterapkan di dunia komputer, atau ke semua bidang ilmu pengetahuan juga harus menggunakan algoritma? Oke ya. Jadi apakah algoritma hanya diterapkan di dalam bidang komputer gitu kan? Nah, sebenarnya algoritma itu kan urutan langkah. Sebenarnya konsep dasarnya itu adalah urutan langkah. Sebenarnya di dalam kehidupan kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu sudah pasti ada urutan langkahnya seperti itu. Nah, sekarang intinya kalau di semua bidang pengetahuan sebenarnya seharusnya harus ada yang namanya algoritma. Jadi kalau kita menyusun makalah saja, itu pasti ada langkah-langkahnya. Langkah pertama harus menulis apa, langkah kedua harus seperti apa, dan seperti itu. Itu ada langkah-langkahnya, jadi ada step by step-nya. Itu juga sudah termasuk algoritma. Nah, kalau misalnya algoritma yang kita pelajari di sini, yang menggunakan notasi algoritma dan sebagainya, itu artinya ada algoritma yang akan diproses di program komputer, begitu. Jadi, algoritma, langkah-langkah tadi, kemudian kita proses menggunakan program komputer, inilah yang disebut sebagai algoritma pemrograman. Ya. Jadi, algoritma kita konversi menjadi bahasa komputer, menjadi program, artinya ya, menjadi program. Nah, program inilah yang kita sebut sebagai algoritma pemrograman. Begitu. Begitu, Ismail. Berarti semua teknologi yang dibuat oleh manusia pasti menggunakan algoritma. Iya, betul. Iya, betul sekali. Seharusnya begitu. Walaupun sederhana begitu loh. Walaupun sederhana. Misalnya tadi membuat kopi gitu kan.
sebenarnya kalau konsep ini kita terapkan dalam diri sehari-hari kita itu insya Allah ya hidupnya itu lebih teratur gitu. Misalnya, oh saya punya rencana hari ini ada 3, rencananya A, B, dan C. Lalu harus ngapain dulu ya gitu. Sebenarnya itu lebih ke arah bagaimana cara kita menyusun langkah-langkah gitu agar kita bisa mencapai tujuan dengan baik gitu kan, dengan optimal gitu. Kan sama aja seperti itu. Jadi mulai dari yang sederhana maupun yang kompleks, nah ini ada suatu caranya. Untuk yang kompleks ya pastinya dikerjakan menggunakan komputer gitu. Begitu, Ismail jawabannya? Mana Ismail? Oke. Ada lagi yang lain? Mau bertanya mungkin? Izin bertanya, Bu. Iya, bagaimana? Misalnya nih ya, Bu. Tadi ada ini, ada tamu, ada Gojek. Iya, bagaimana Dandi? Misalnya nih, Bu, kan kita dalam bidang teknik komputer nih. Biasanya kan algoritma itu biasa dibuat di awal kan sebelum merancang suatu sistem ataupun suatu program gitu kan. Nah, misalnya nih, Bu, kita sudah membuat algoritma. Nah, terus ketika kita mengimplementasikan algoritma tersebut ternyata tidak sesuai dengan algoritma yang kita buat gitu. Misalnya ya, sensor ini harus terhubung dengan Arduino, ternyata harus ada perangkat lain gitu, tidak sesuai dengan algoritma yang pertama dibuat, Bu. Nah, itu apakah boleh gitu kita mengubah algoritma yang sudah kita buat di awal itu untuk memperbaikinya sesuai dengan implementasi kita gitu. Oh ya boleh. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai, itu berarti kan algoritmanya salah ya. Misalnya kita punya tujuan, kemudian kita buat algoritmanya. Ternyata algoritma ini nggak bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Artinya ada yang salah dengan algoritmanya kan gitu. Makanya ya kita rubah lagi algoritmanya agar tercapai tujuannya begitu. Jadi ya nggak apa-apa mau dibongkar pasang. Makanya kalau kita membuat algoritma itu bisa saja satu kasus itu untuk 3 orang misalnya itu bisa menghasilkan banyak sekali algoritma gitu karena cara berpikir kan beda-beda, sudut pandang orang beda-beda begitu. Jadi nggak masalah mau algoritmanya diubah, mau ditambahin, dimodifikasi keseluruhan ya itu nggak masalah selama tujuannya akan tercapai gitu. Yang penting kan tujuannya tercapai gitu. Begitu. Jadi kan kebanyakan decision, Bu, dalam algoritma. Jadi ketika decision tertentu tidak pilihan, maksudnya tidak tercapai, looping lagi kan, akan meloop lagi. Nah, itu supaya tidak looping itu berarti jangan dibuat decision ya, Bu ya? Apa gimana, Bu? Kalau ini kan masalahnya udah kasus ya, tergantung kasusnya. Nah, makanya ini tips ya. Sebenarnya ini tips sebelum kita masuk ke program. Jadi tadi itu sebelum kita membuat program, makanya disarankan harus membuat notasi algoritmanya dulu gitu loh. Jadi ini tips sebenarnya. Jadi notasi algoritma ini penting karena ketika kita salah, belum sampai programnya nih, belum jadi nih, tapi kita sudah tahu urutan langkahnya. Jadi kita mendetailkan dulu secara manual, secara tulisan, langkah pertama, kedua, ketiga itu apa, sampai detail, sampai yang case-case yang kasus tertentu yang tidak tertangani itu harus ada di langkah-langkah tersebut. Gitu. Nah, terus misalnya tadi kayak Dani misalnya sensor. Nah, kalau sensornya mati harus apa programnya? Kalau sensornya misalnya redup, nah redup gitu kan, dan apa misalnya seperti itu. Itu contohnya. Jadi makanya pentingnya notasi algoritma ini dibuat biar kalau misalnya kita di tengah jalan sudah membuat program, ternyata programnya nggak jalan. Nah, itu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Begitu. Dan paham ya maksudnya ya? Iya, Bu. Paham. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Mungkin? Iya, Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, boleh, silakan. Kan salah satu syarat untuk algoritma yang baik itu kan mudah dimengerti ya, Bu. Nah, sedangkan untuk penulisan notasi algoritma itu kan ada 3 tuh, Bu, yang langkah-langkah dengan membuat deskriptif, terus flowchart sama pseudocode. Nah, untuk 3 notasi itu tuh ada kayak ketentuan nggak sih? Kayak misal flowchart tuh lebih mudah membuat memecahkan masalah misal plan A, terus yang pseudocode plan B. Soalnya tadi dijelasin sama Ibu juga yang pseudocode itu kan emang kayak belum
Belum pernah ya? Ya, belum familiar ya? Familiar sama kita, jadi kayak lebih nggak ngerti gitu Bu kalau psikodikot. Nah, untuk 3 notasi itu ada tingkatan kayak kemudahan atau ketentuan dalam memecahkan masalah nggak sih Bu? Oke. Gitu. Sebenarnya kalau di antara 3 ini yang paling dekat pakai atau membuat kondisi itu seperti apa itu bisa menggunakan apa, looping, while, do, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, nah sudah terakhir, slide terakhir. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat ya Ismail ya. Terima kasih ya Feby ya semuanya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.